Ada lagi, Pi, yang lebih emosi lagi. Apa itu? Paslon 1. Oh, paslon. Gimana? Nggak, itu coba kalau diperhatiin di debat, dia bukan hanya menyerang, bahkan dia merendahkan. Kasusnya yang mana nih? Ingat nggak kasusnya? Soalnya kayaknya nggak cuma 1-2 nih merendahkan. Lu paslon 1 memang dengan tutur kata yang halus, memang kalau kita lihat ya kayaknya ada kepuasan kalau merendahkan lawan itu kan. Ini yang mana ini maksudnya? Ini pas waktu paslon 1 Anies Baswedan waktu itu ngomong menilai Pak Prabowo, memberi nilai 11. Wah, saya pikir waktu itu 11 itu dari 10 apa dari 100? Dari 100 belakangan. Dari 100. Oh, berarti kan 0. Jadi rentang penilainya 0 sampai 100. Dia ngasih nilai 11 buat Prabowo. Jadi kalau angka itu 1,1 itu ya nilainya ya. Itu merendahkan kan sebenarnya. Dari di sisi debat itu. Sampai Prabowo tuh kayak melas gitu loh. Kalau aku ngeliat paslon 2 waktu itu melas. Kasihan gitu loh. Nah, kalau dari sisi spiritual gimana, Pi? Tapi waktu dihina kayak gitu, sikapnya emosi nggak Prabowo? Kalau saya lihat dia kayak pasrah itu, kayak asertif gitu. Asertif gitu. Jadi datar-datar aja. Datar-datar aja, terus malah justru kayak kayak pasrah gitu, nyerah gitu. Bukan nyerah. Apa ya, kalau menurut aku sih kasihan sih, malah gitu, dikasihan. Kayak tertekan. Nah, itu karena setengah kesel tapi udahlah. Kayak kelihatan meredam emosi itu. Udah kayak aduh. Iya. Nah, bisa nyebutnya tuh angka 11 itu loh. Ya kan Anies kan kalau saya lihat kan pinter tuh ngambil kata-kata, tapi selalu terjebak hampir berapa kali itu kan omongannya itu selalu bumerang buat dia sendiri. Nah, ini angka 11 nunjukin angka 11 itu. Kalau dari angka spiritual gimana? Secara pengamatan spiritual. Iya. Jadi kayak gini ya. Di antara banyaknya pembulian terhadap paslon 2 yang dilakukan oleh paslon 1 yang soal angka 11 itu ya. Kalau waktu itu kan Papi nggak males ya mikir ngelihat. Terus terang Papi itu hanya sekali nonton debat capres, itu pun sudah pilpres. Iya. Itu pas debat terakhir. Baru nonton sekali itu dan setelah pilpres. Tapi sebelum pilpres nggak mau terlalu fokus. Ya paling sambil lalu aja. Debat paling gini-gini. Nah, paling hanya sesekali apa sih ini yang diomongkan orang. Ya memang waktu itu sempat dengar kalau Anies menilai Prabowo itu 11 dari angka 0 sampai 100. Kalau dinilai dari poinnya itu 0 sampai 100. Prabowo prestasinya hanya dapat 11. Itu mungkin dari Sang Maha Guru Anies terhadap muridnya bernama Prabowo. Kan seolah gitu ya. Itu kesan yang muncul seperti itu. Nah, jadi artinya mungkin ya memenuhi syarat untuk jadi murid aja tidak, apalagi mau naik kelas gitu kan. Apalagi menyamai sebagai guru gitu. Jadi memang ya kalau Papi ya itu paling si Anies cuma canda, maksudnya cuma guyon gitu. Soalnya gini Mas, kalau memang itu memang benar-benar serius, ya itu sudah hinaan yang keterlaluan. Sudah nggak pakai hati nurani. Hinaan itu sudah hilang, peri kemanusiaan itu udah hilang. Makanya kalau Papi udahlah, paling si Anies cuman canda aja. Ya mudah-mudahan gitulah, artinya gini. Ya parah banget lah kita kalau menjagokan seseorang menjadi capres kok sudah nggak punya peri kemanusiaan, kan mau jadi apa negara kita? Dan betapa gobloknya partai yang menjagokan orang yang nggak punya hati nurani dan peri kemanusiaan, kan gitu aja. Ya kan? Goblok banget partai itu. Ya kecuali kalau memang partai itu nerima duit banyak di balik acting gobloknya, pura-pura goblok, tapi di balik itu nerima duit triliunan misalnya. Oke lah Mas, nggak masalah nih. Dipermalukan, digoblok-goblokin, tapi kan triliunan masuk ke kantong. Nah, udah masalah misalnya gitu. Ya udah, bodoh-bodoh nggak punya moral itu aja kan ngomongnya. Ya. Nah, kalau dari sisi spiritual Jawa, ini kalau Papi malah melihatnya, wah ini beruntung sekali nih Prabowo. Kok beruntung? Kalau dalam filosofi Jawa, angka 7 itu pitu. Pitu itu artinya pitulungan. Pitulungan dari siapa? Ya dari Gusti ingkang ngakarya jagat.
Sang Hyang Widi, Sang Hyang Widiwasa. Angkat 11 Kawelasan. Kawelasan. Oh, iya. Kalau Benar. 17 Pitulas. Pitulungan dan Kawelasan. Nah, itu. Nah, itu makanya dia niatnya pertama nyebut 11 itu wah mau menaikkan, ternyata dibanting di akhirnya dengan skala 100. Wah, itu benar-benar. Oh, tadinya mempermainkan ya. Mungkin 11 dari ya. angka 1 sampai 10. Tapi Jadi plus-plus ya. Oh, ternyata plus. Kayak aja itu kan. Tapi ternyata dari angka 100 dari dibanding angka 100, ya. ya. Mungkin mempermainkan mental lawan memang ya. Kan kalau aku lihat tuh cuma ahli kata-kata. Ya, kalau itu memang benar, memang ahli kata-kata. Kenapa Papi bisa berani mengatakan Anies itu memang pandai bermain kata-kata? Ya karena dulu dari mahasiswa udah menjadi lawan politik. Kita dulu mendeklarasikan Dewan Mahasiswa, penentang yang paling sengit ya Anies dan kelompoknya. Oh gitu. Tapi akhirnya kan sekarang kampus itu sekarang memakai Dewan Mahasiswa, bukan Senat lagi. Siapa yang merintis? Ya ini bersama 5 teman. Yang salah satunya itu sekarang jadi rektor 3 UGM ini, Dr. Ari Sujito. Nah, dari sini saja Papi udah bisa menilai, oh ini gini. Jadi kalau dalam filosofi Jawa itu ada begini Mas, ada rumus. Kalau kita terima, sik ngomong ra trimo. Jadi kalau kita itu nerima, dihina, diejek orang, dianiaya, disakiti orang, kita diem, kita terima. Ya sudahlah, nggak apa-apa, kita dinyek EGP, senyumin aja. Kita terima. Tapi sik ngomong ra trimo. Pak Momong kita. Nah iya, Pak Momong, semua kekuatan Pak Momong atau pengasuh, pembimbing, pelindung diri kita itu yang nggak terima. Artinya yang nggak terima, yang akan tidak menerimakan, pasti akan membalas. Ya, kekuatan Pak Momong itu siapa? Ada Kakang Kawah Hadiari, ada Nyai Slamet, Kiai Slamet, Nyai Biru, Kiai Biru, Nyai Among, Kiai Among, Nyai Jogorogo, Kiai Jogorogo. Itu artinya kekuatan yang menjaga diri. Nyai Jogorogo, Kiai Jogorogo itu feminin maskulin yang menjaga cara fisik diri kita. Nyai Slamet, Kiai Slamet, kekuatan feminin maskulin yang menjaga keselamatan diri kita. Nyai Biru, Kiai Biru, itu artinya kekuatan feminin maskulin yang menaungi diri kita bagaikan buku angkoso atau langit. Nyai Slamet, Kiai Slamet, Nyai Biru, Kiai Biru, Nyai Jogorogo, Kiai Jogorogo, Nyai Among, Kiai Among. Nah, itu yang ngomongi kita, ibaratnya itu ibu bumi. Kita berada di atas pangkuan sang ibu bumi, di bawah naungan sang Bapak Angkoso. Kekuatannya apa aja? Banyak kalau dijabarkan. Ada termasuk leluhur kita, leluhur yang menyayangi kita karena kita berbakti pada leluhur. Itu akan masuk dalam kekuatan pamomong kita. Kalau kita dihina, dinyek, kita diam tidak melakukan pembalasan, maka yang akan membalas ya kekuatan yang momong kita atau pamomong itu tadi. Tuh. Nah, terus dalam rumus spiritual secara umum, bahkan mungkin dalam agama pun mungkin ya tetap ada diakui bahwa kalau kita dibenci seseorang, kita dimusuhi seseorang, kita diejek, dihina, dikata-katain oleh seseorang, maka kata-kata ejekan, hinaan itu akan menjadi doa. Doa yang baik untuk orang yang diejek, dan kembali menjadi doa yang buruk kepada yang ejek. Itu rumusnya, Bi? Itu udah rumus. Papi sendiri sudah mengalami itu. Wah, ngantek koyo wong sugih wae. Nah, kayak ngantek seperti orang kaya aja. Misalnya itu hanya kata-kata menghina, merendahkan. Ora sugih, ora kaya kok dikatain kayak gitu kan berarti kan menghina. Tapi itu menjadi doa yang baik. Akhirnya memang benar makmur lahir batin, dan orang yang mengejek seperti itu sekarang dalam kondisi yang sulit sekali. Baik secara material maupun secara non material sulit sekali keadaannya. Itu kan akan berbalik. Maka hati-hati dengan ucapan kita. Mulutmu harimaumu itu benar.
Jadi apa yang kita ucap, kalau kita memusuhi orang, terus kita menjelek-jelekkan, itu justru nanti apa yang kita omongkan jelek ke orang itu balik ke diri kita. Dan orang itu akan mendapatkan yang sebaliknya, berarti kan yang baik. Ini ibaratnya kalau dalam pepatah itu ya meludah ke arah datangnya angin. Yang kena ludah siapa? Diri sendiri. Kalau dalam falsafahnya ini orang Sumatera Barat, satu jari menunjuk orang, yang 3 jari mengarah ke diri sendiri. Ya kan? Ini. Nah ini juga berlaku nih buat orang-orang yang bikin hoax yang bikin fitnah di sosmed apa segala macam. Ya, itu pasti akan ada tulah. Nah, itu pasti ada tulah itu. Ada tulah, ada karma. Mungkin yang paling banyak membuat berita hoax itu ya akhirnya kalah yang didukung. Kalau kita baca secara spiritual itu bisa karena ya kena tulahnya sendiri. Kenapa menebar fitnah, menebar berita bohong untuk menyesatkan masyarakat banyak, menyesatkan publik? Hanya kena tulah. Justru yang dibela-belain nyungsep. Nah ini sekarang udah pemilihan, udah selesai, masih ada aja. Ya karena itu. Nah ini mesti dengar. Karena yang namanya kekecewaan itu terus disalurkan. Terus disalurkan kekecewaan itu akan, mungkin inilah yang Pak Habib peringatkan sejak sebelum Pilpres. Jadilah pemilih yang bijak, gunakan akal sehat, rasio. Jangan memilih berdasarkan emosi, jangan memilih paslon karena fanatik. Jangan samakan politik ini dengan agama. Politik ini bukan atas dasar keyakinan, atas dasar data otentik, data konkret. Orang yang dipilih, yang didukung itu harus orang yang berkualitas, dan kualitas ini bukan retorika, bukan cuman omdo, omong doang, bukan cuman NATO, not action talk only, tapi harus melalui perbuatan yang konkret, yang real, prestasinya nyata selama ini. Nah kalau prestasinya aja selalu diakhiri dengan kegagalan, dengan kontroversi, ya bagaimana mau memimpin yang lebih besar? Yang lebih kecil aja nggak bagus. Nah itu, maka inilah yang kemudian kita namakan lahir dari para pemilih yang emosional dan fanatik. Yang lahir apa? Yang kalah, ya kan gitu. Jadi akhirnya kalau bisa dibilang secara guyon ya gini, ya puji syukurlah akhirnya para pemain hoax, para penebar fitnah akhirnya menuai hasil yang gemilang untuk memenangkan lawan, kan begitu. Kok ya nggak inget ya waktu pemilihan sebelumnya itu ya, yang ibaratnya dihabis-habisin itu kan dulu Kak Jokowi ibaratnya waktu itu. Nah sebelumnya malah lebih ekstrim. Fitnah apa sih? Sebelum Jokowi ada kejadian apa? Yang harusnya jadi pelajaran buat Bu Mega. Nah. Waktu Pak SBY, SBY clash sama Bu Mega. SBY dihina, tapi akhirnya menang. Ya. Jadi SBY itu jadi presiden karena ya dihina oleh lawan. Mau sebelumnya kan orang lihat SBY itu apa sih, siapa gitu, prestasi juga nggak jelas, paling hanya gitu-gitu aja. Dulu waktu kolonel, SBY memang dekat dengan mahasiswa. Saat mahasiswa melakukan demonstrasi, SBY ngawal. Dulu pernah kan Pak Habib dari kampus UGM demo ke gedung DPR jalan kaki. SBY ya mendampingi jalan kaki. Ya itu prestasi yang paling menonjol. Itu yang paling menonjol. Iya. Selebihnya ya biasa-biasa lah. Makanya ketika SBY itu sebenarnya karena diuntungkan karena dia sedang dihina, diejek, akhirnya menjadi presiden. Cuman kan ibaratnya gini, orang jadi presiden tapi kasbon gitu. Orang nerima gaji tapi kasbon, harus mengembalikan toh. Nah, apa yang harus dikembalikan oleh SBY waktu itu? Ya harus mengembalikan syarat-syarat untuk menjadi seorang presiden secara spiritual. Itu syaratnya apa? Kalau itu tidak bisa terpenuhi, ya tumbalnya banyak. Maka selama kepemimpinan beliau, bencana alam yang besar-besar sekali. Baru diangkat sudah tsunami Aceh, gempa Jogja, wah, Merapi meletus yang sampai ini setiap kali SBY ke Jogja meletus besar. Mau menginap di sini nggak jadi karena meletus besar. Akhirnya pindah ke
Magelang atau malah meletus besar, abunya jatuh ke sana semua. Jadi ya apa ya, sampai ada pernah yang mengamati bahwa setiap di mana daerah yang dilewati setelah itu ada kayak macam badai, angin puting beliung, dan ya kalau kita ndak menutup mata ya seperti itu, karena memang menjadi seorang presiden itu berat, ada tanggung jawab spiritual juga, karena Nusantara ini beda dengan yang lain. Negara lain mungkin kekuatan spiritualnya kecil-kecil aja, jadi nggak ngefek. Orang yang mau ateis, mau nggak peduli dengan spiritual, cukup mengandalkan ilmu pengetahuan teknologi aja, udah nggak masalah. Ya. Tapi ketika di Nusantara ini melibatkan dimensi fisik maupun metafisik, dan kekuatan spiritual Nusantara ini juga beda dengan negara yang lain. Otomatis siapapun yang menjadi presiden di Indonesia itu harus memperhatikan faktor atau sisi spiritual. Kalau ya kan? Kalau itu nggak diperhatikan nggak bisa. Lah ada yang bawa-bawanya agama, ya kan? Tapi itu dianggap spiritual. Gimana, Bing? Ya memang kemarin ada yang, ini kita berani membahas karena sudah dilaksanakan Pilpres ya. Ini ibaratnya kita evaluasi aja untuk mengambil pelajaran dari yang buruk, kita ambil pelajaran, jangan kita melakukan hal yang sama. Yang baik kita menjadi inspirasi, gitu aja. Nah, kalau ada penilaian bahwa calon presiden yang paling agamis itu misalnya paslon 1, oke lah kalau memang kata-kata itu agamis, ya memang iya. Agamis. Memang agamis. Tapi kan agamis itu tidak menjamin tingginya tingkat kesadaran spiritual. Bisa saja orang agamis itu tapi bermainnya di level syariat. Betul, mungkin. Iya kan? Tapi apa selesai di situ? Kan enggak. Agama enggak menyentuh esensi. Agama apapun itu syariatnya ada, level syariatnya ada. Tetapi kan tidak berhenti di situ. Harus sampai ke level esensi atau hakikat. Nah kalau ngomong ya memang agamis, paling agamis. Ya cuman kadang penilaian yang terlalu dibesar-besarkan, wah yang paling dekat dengan Tuhan, terus mengundang masyarakat, malaikat Jibril dan lain-lain ya. Malah kemudian mendapatkan pembulian dari warga masyarakat, mengundang malaikat Jibril yang datang siapa? Israel. Ya itu kan kita lihat lucu ya, kalau di media itu lucu. Maka nih, oke lah, mari kita berpolitik itu mbak ya yang sehat itu, jangan dagelan banget ya, itu kan konyol. Itu kayak anak kecil yang tengkar mulut aja itu. Konyol banget sih. Ini ngurusi negara loh nih, menentukan nasib bangsa. Tapi pada guyon konyol kayak gitu kan ya kadang baca itu ya lucu gitu. Ya lucu, ya nyentil. Tapi ini kan kalau tidak ada api ya nggak ada asap. Apinya begitu, asapnya ya begini. Jadi ya udahlah ini. Sebenarnya sama-sama ini. Ya saling membalas sesuatu yang nggak bagus sebenarnya. Nah ini jadi yang harus kita petik dari semua itu, bahwa yang namanya kebencian, yang namanya dendam itu tidak akan menjadi jalan untuk meraih kemenangan. Kalau memenangkan lawan iya, tetapi untuk diri sendiri itu menjadi jalan menuju kehancuran. Ingat ya, ini nanti Pilpres ke depan, kalau masih memakai pola-pola seperti ini, ya sudah, kasus yang sama akan terulang. Siapa yang sombong, congkak, siapa yang terlalu dendam, yang terlalu benci terhadap lawan, itulah yang akan kalah. Makanya kan Pak Pi udah bilang sebulan sebelum Pilpres, pelaksanaan Pilpres kemarin kan. Ada videonya. Ya kan? Ada kan? Ini ada clue nih, kita udah dapat clue nih siapa yang bakal menang. Clue yang paling sederhana, lihat saja siapa yang paling banyak dibully orang. Termasuk dibully oleh netizen. Dibully secara apa namanya? Fisik apalagi ya? Iya, bahkan body shaming. Body shaming. Ya kan? Itu udah keterlaluan loh kalau udah body shaming itu. Ya kan? Mencacat celah kondisi fisik itu udah kejam banget, itu udah biadab itu. Emang salahnya apa? Itu kan berarti menyalahkan Tuhan gitu, mengejek karya Tuhan. Gitu. Jadi orang yang melakukan body shaming itu sama saja menghina Tuhan. Kalau mau disadari, masyarakat ya kadang ada 1-2 yang masih sebodoh itu. Ya memang kenyataannya seperti itu. Kita mau ngomong apa ya? Jadi kalau kita ngomong seperti ini udah belak-belakan sekalian aja. Kalau memang kita dianggap salah ya, ayo debat, salahnya di mana kan gitu. Kita seneng aja kok debat ya. Apalagi debat dengan orang yang bodoh itu pasti emosinya meledak. Nah itu malah
Kita mainin aja gitu. Kita senyum-senyum, kita terhibur melihat kayak cacing kepanasan, kita nggak sakit hati, tapi malah puas gitu. Ya orang kalau sudah nggak bisa diajak halus-halus ya udah mari. Anda bermain kayu, saya bisa bermain besi kan gitu. Jadi orang ya nek wani, aja wedi-wedi, nek wedi ya rasa reko-reko wani-wani, sok berani, harus.